Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Barang tambang mineral bukan logam dan pemanfaatannya. Apakah barang tambang mineral bukan logam itu? Barang tambang mineral bukan logam adalah barang tambang yang tidak termasuk dalam kelompok mineral logam karena tidak memiliki unsur logam di dalam bijinya. Barang tambang mineral bukan logam dikelompokkan menjadi 4, antara lain yang pertama adalah mineral batu mulia, mineral industri, mineral keramik, dan mineral bahan bangunan. Kita mulai dari mineral batu mulia. Mineral batu mulia adalah sebuah mineral non-logam yang berupa batu yang dibentuk dari hasil proses geologi, terutama proses metamorfosis, dan mempunyai harga jual yang tinggi. Beberapa contoh dari batu mulia antara lain yang pertama adalah intan. Intan adalah batu mulia yang terbentuk kristal dan memiliki sifat-sifat fisika yang istimewa. Dua di antara sifat fisika istimewa tersebut, yang pertama adalah bahwa intan memiliki tingkat kekerasan yang bisa mencapai skala kekerasan Mohs 10, merupakan nilai tertinggi dalam skala Mohs dari mineral yang paling lunak, talk, gypsum, kalsit, fluorit, apatit, feldspar, quartz, topaz, korundum, hingga diamond. Sifat fisika yang kedua yang istimewa adalah intan memiliki kemampuan untuk mendispersikan cahaya. Dari sifat-sifat fisika yang istimewa tersebut membuat intan kemudian banyak digunakan untuk barang investasi dan perhiasan, dan juga dalam dunia industri misalnya, intan digunakan sebagai mata bor dalam kegiatan pertambangan. Contoh batu mulia yang kedua adalah safir atau korundum. Safir atau korundum sering disebut juga dengan batu nilam atau nilakandi. Safir memiliki bentuk kristal tunggal aluminium oksida Al203. Safir termasuk batu mulia yang digunakan sebagai batu permata atau perhiasan. Di bidang industri, safir digunakan untuk komponen optik inframerah, permukaan jam, jendela yang kuat, hingga untuk pabrik semikonduktor. Contoh batu mulia yang ketiga adalah giok. Giok sering disebut juga dengan jade, adalah jenis batu permata berwarna hijau yang di dalamnya terdiri dari banyak unsur mineral. Batu giok banyak digunakan untuk perhiasan dan kesehatan. Giok dapat diasah dan dibentuk menjadi bermacam-macam perhiasan seperti patung kecil, liontin, anting, hingga cincin. Selanjutnya adalah mineral industri. Mineral industri merupakan mineral non-logam yang diperlukan dalam kegiatan industri, baik fungsinya sebagai bahan baku produk maupun sebagai katalis. Contoh mineral industri yang pertama adalah bentonit. Bentonit adalah mineral yang terbentuk dari transformasi hidrotermal abu vulkanik. Bentonit dalam ilmu mineralogi tergolong dalam kelompok besar tanah lempung. Pada industri logam, bentonit digunakan sebagai pelet atau material pengikat biji besi. Pada industri kimia, bentonit digunakan sebagai bahan penambah deterjen, bahan untuk meningkatkan kualitas kertas. Di bidang kesehatan, bentonit digunakan sebagai bahan pembersih wajah, bahan untuk mengobati jerawat, mengurangi racun, hingga mengatasi diare. Contoh mineral industri yang kedua adalah diatom, atau sering disebut juga dengan tanah diatom, adalah suatu batuan sedimen silika yang secara geologi terbentuk dari akumulasi dan pengendapan kulit atau kerangka diatomea. Kerangka diatomea merupakan fosil tumbuhan air atau binatang kersik atau ganggang bersel tunggal yang terendapkan di danau atau non-marin. Tanah diatom digunakan dalam industri kimia sebagai bahan untuk obat pembasmi kutu, misalnya kutu busuk, kumbang karpet, lalat, dan hama tanaman yang lain. Contoh mineral industri yang ketiga adalah dolomit.
Dolomit adalah suatu mineral karbonat anhidrat yang terbentuk dari kalsium magnesium karbonat. Dolomit merupakan mineral yang berbentuk kristal berwarna putih, coklat, abu-abu, hingga merah muda. Pada industri berat, dolomit digunakan sebagai pengganti batu kapur untuk pabrik peleburan besi dan baja, serta dalam produksi pabrik kaca apung. Pada industri kimia, dolomit digunakan sebagai bahan untuk produk penetral pH tanah pertanian. Dolomit yang dikalsinasi juga digunakan sebagai katalis untuk destruksi tar dalam gasifikasi biomasa pada suhu tinggi. Contoh mineral industri yang keempat adalah magnesit. Magnesit atau magnesium karbonat adalah suatu garam anorganik yang berbentuk padatan putih. Pada industri kimia, magnesit digunakan sebagai bahan pemadam api, kosmetik, bubuk debu, pasta gigi, hingga batu tahan api. Di bidang kesehatan, magnesit dimanfaatkan sebagai obat pencahar untuk mengatasi sembelit. Magnesit juga digunakan sebagai lapisan pemutih pada layar proyeksi. Berikutnya adalah contoh mineral industri yang kelima, yaitu fosfat. Fosfat adalah atau ortofosfat adalah unsur dalam suatu batuan beku apatit atau sedimen dengan kandungan fosfor ekonomis. Fosfat memiliki kegunaan yang penting, terutama dalam kegiatan pertanian, yaitu sebagai pupuk pertanian. Pada industri kimia, fosfat digunakan sebagai bahan untuk membuat bahan peledak, korek api, pestisida, odol, dan deterjen. Di bidang kesehatan, fosfat dapat memberikan kekuatan pada tulang dan gigi. Mineral industri yang keenam, contohnya adalah belerang. Belerang adalah sebuah zat padat kristalin kuning yang merupakan unsur non-logam yang tidak berasa. Belerang di alam dapat ditemukan sebagai unsur murni dan sebagai mineral-mineral pada gunung berapi sulfida dan sulfat. Belerang dimanfaatkan oleh industri kimia sebagai bahan produk untuk sabun kesehatan, untuk obat insektisida dan fungisida. Belerang juga digunakan sebagai bahan untuk korek api, pupuk mesiu. Contoh mineral industri yang terakhir, yang ketujuh adalah batu gamping. Batu gamping adalah batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit dan aragonit. Sumber utama dari kalsit adalah cangkang organisme laut yang kaya dengan kapur yang kemudian tertumpuk di dasar laut. Kalsit juga terbentuk dari air tanah yang mengendapkan material di gua dan membentuk stalaktit dan stalagmit. Batu gamping banyak digunakan untuk bahan pembuat semen. Berikutnya adalah mineral keramik. Apa yang dimaksud dengan mineral keramik? Mineral keramik adalah mineral bukan logam yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pada industri khusus seperti industri keramik, kaca, cat, dan kertas. Contoh mineral keramik yang pertama adalah pasir kuarsa. Pasir kuarsa adalah jenis pasir yang memiliki struktur heksagonal yang terkristalisasi. Mineral ini memiliki skala kekerasan Mohs 7 dan bentuk umum berupa prisma segi 6 yang memiliki ujung piramida segi 6. Pasir kuarsa adalah bahan baku utama yang dipakai oleh industri kaca lembaran, botol, maupun pecah belah yang lain. Dalam jumlah besar juga digunakan sebagai bahan baku untuk semen dan keramik. Contoh mineral keramik yang kedua adalah bone clay. Bone clay adalah jenis lempung yang tersusun dari mineral kaolinit. Bentuk kristal mineral kaolinit tidak sempurna, ilit, kuarsa, dan mineral lain yang mengandung karbon. Bone clay merupakan bahan baku untuk membuat keramik lantai maupun keramik di dinding. Contoh mineral keramik yang ketiga adalah perlit. Perlit adalah kaca vulkanis nirbentuk yang relatif banyak mengandung air dan terbentuk dari hidrasi batuan obsidian.
Perlit merupakan mineral industri yang digunakan sebagai bahan baku keramik dan bahan campuran lainnya. Pada kegiatan perkebunan bunga banyak digunakan sebagai bahan untuk media tanam. Mineral keramik yang keempat contohnya adalah kaolin. Kaolin adalah suatu massa batuan yang tersusun dari material lempung dengan kandungan besi yang rendah. Mineral ini kebanyakan berwarna putih atau agak keputihan. Kaolin merupakan mineral bahan baku untuk keramik, cat, dan kertas. Berikutnya, contoh mineral bahan bangunan dan pemanfaatannya. Mineral bahan bangunan merupakan mineral non-logam yang banyak terdapat di alam, bernilai ekonomis rendah, dan banyak digunakan sebagai bahan bangunan. Contoh yang pertama dari mineral bahan bangunan, yang pertama adalah andesit. Andesit adalah suatu jenis batuan beku vulkanik, ekstrusif, komposisi menengah, dengan tekstur avanitik hingga porfiritik. Batu andesit ini merupakan jenis peralihan antara basal dan dasit. Andesit pemanfaatannya pada kehidupan sehari-hari digunakan untuk membuat batu nisan, sungkup, lampu taman maupun sungkup makam. Contoh mineral bahan bangunan yang kedua adalah granit. Granit adalah jenis batuan intrusif, felsik, igneus, dan banyak ditemukan di alam. Sebagian besar granit bertekstur keras dan kuat serta memiliki ketahanan yang lama. Granit banyak digunakan sebagai batuan untuk konstruksi, baik interior maupun eksterior bangunan. Interior, ini eksteriornya. Berikutnya adalah mineral bahan bangunan yang ketiga, yaitu marmer. Marmer adalah batuan kristalin kasar yang berasal dari batu kapur atau dolomit. Marmer yang murni berwarna putih dan terutama disusun oleh mineral kalsit. Banyak digunakan untuk perabotan rumah dan komponen bangunan seperti lantai, meja, kamar mandi, dan lain-lainnya. Mineral bahan bangunan yang keempat contohnya adalah batu apung. Batu apung adalah batuan vulkanik yang terbentuk dari lava berbuih, terpadatkan, bergelembung, dan ringan sehingga mengapung di air. Batu apung banyak digunakan untuk bahan penggosok seperti atau pelitur misalnya, kemudian penghapus pada pensil, pengelupas kosmetik, dan menghilangkan kaki pecah-pecah. Contoh bahan bangunan yang kelima adalah pasir. Pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Ukuran pasir lebih halus dari kerikil dan lebih kasar dari lanau. Banyak digunakan sebagai bahan bangunan untuk urukan, mortar, campuran beton, dan lain-lain. Mineral yang terakhir untuk bahan bangunan adalah batu. Batu adalah benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat maupun yang berserakan. Batu terbentuk merupakan proses hasil alam. Batu banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, terutama untuk pondasi rumah. Baik, demikian tadi adalah contoh-contoh dari mineral non-logam dan pemanfaatannya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.